Pada zaman dahulu, terdapat seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub yang tinggal bersama ibunya yang bernama Mbok Mila. Lalu di suatu malam, Jaka Tarub bermimpi bertemu dan menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik, bahkan seperti bidadari. Saat terbangun hingga siang hari, ia masih memikirkannya di halaman rumahnya sambil termenung bahagia. Mbok Mila pun bertanya. Jaka tetap terdiam. Di saat itu juga, saat Mbok Mila di halaman rumahnya, Pak Ranu datang menghampirinya. Banyak dapat anak bapak sudah menikah. Belum Pak, kenapa emangnya? Ini kok saya ingat-ingat menjodohkan saya sesat dengan kok Jaka Tarub. Ini bro. Saya memastikannya kepada Jaka Tarub. Ada kok. Sesampainya di rumah, Mbok Mila berniat untuk langsung menanyakan hal tadi kepada Jaka. Namun ia urungkan karena ia takut anaknya itu tersinggung, sampai ia lupa mengatakannya. Lalu suatu hari, Jaka memutuskan untuk mencari suatu makanan di hutan, dan tidak lupa berpamitan kepada Mbok Mila dahulu. Setelah Jaka Tarub pergi, Mbok Mila berniat untuk beristirahat ke kamarnya. Bu, Jaka izin pergi liburan seperti biasa. Jaka berhasil mendapatkan suatu makanan di hutan, namun tiba-tiba hewan buas datang menghampirinya. Ia panik dan segera melepaskan makanan itu. Jaka Tarub kesal dan merasa harinya sial karena pulang tidak membawa apa-apa. Ada pertanda apa lainnya? Di perjalanan memasuki daerah desanya, banyak warga yang berjalan tergesa menuju arah yang sama dengannya. Ketika sampai di rumah, makin banyak orang berkumpul. Pak Ranu dan banyak orang yang menepuk pundaknya mengatakan sabar dan menerima nasihat. Ada apa ini? Sabar ya, ibumu telah tiada. Ternyata ibu Jaka Tarub telah tiada. Mendengar itu, Jaka Tarub hanya bisa bersedih dan termenung. Jaka Tarub merasa kesepian karena kini ia hanya tinggal sendiri. Ia juga merasa bersalah karena belum memenuhi keinginan ibunya, yaitu melihat anaknya menikah. Kemudian di suatu hari, Jaka pergi ke telaga yang ada di hutan dan mendengar suara perempuan. Saat Jaka mendekati telaga, ia terkejut karena menemukan bidadari di telaga itu. Apakah petanda mimpiku semalam benar? Jaka Tarub diam-diam mengambil salah satu pakaian milik bidadari tersebut. Saat matahari mulai terbenam, para bidadari memutuskan kembali ke kayangan. Malangnya, salah satu bidadari bernama Nawang Wulan tidak dapat menemukan pakaian selendangnya. Terpaksa ia ditinggal oleh sahabat bidadarinya yang lain. Nawang Wulan sangat bersedih dan tanpa sadar ia berucap, "Sumpah, jika perempuan yang menemukannya akan dijadikan saudara, jika laki-laki akan dinikahkan." Mendengar itu, Jaka Tarub buru-buru pulang dan membawa baju mendiang ibunya untuk diberikan kepada Nawang Wulan. Kenapa kamu menangis? Bayangan abangku kamu bidadari. Daripada kamu tinggal di hutan sendirian, lebih baik kamu tinggal sementara di rumahku aja. Dan ini pakaiannya. Setelah mendapatkan pakaian, Nawang Wulan memenuhi janji yang ia ucapkan, yaitu menikah dengan Jaka Tarub. Hari-hari berlalu dengan baik, dan sampai suatu hari ketika Nawang Wulan sedang berberes di belakang rumah dan menemukan selendangnya. Kemudian Nawang Wulan pergi menemui Jaka Tarub. Kamu dari mana saja? Tidak ada hadimu loh. Maafin aku, Wulan. Aku menyesal.
Setelah itu Nawang Wulan kembali ke Kahyangan dan meninggalkan Jakatarup.